Sayyidah Aisyah itu menghafal hadisnya Nabi Muhammad lebih dari 10.000 hadis. Jadi beliau meriwayatkan 2.200-an hadis, menjadi perawi yang nomor 4 terbanyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad, dan Sayyidah Aisyah menghafal lebih daripada 10.000 hadis. Selain beliau menghafal seluruh Al-Quran beserta dengan sebab nuzulnya, beserta dengan semua hukum yang terkaitan dengannya, beserta dengan semua cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Sampai-sampai diriwayatkan, ma ra'aina ahadan, katanya para tabi'in, katanya para sahabat, ma ra'aina ahadan afham fil Quran min Sayyidah Aisyah. Kami tidak pernah tahu ada orang lebih ngerti Al-Quran daripada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sendiri meriwayatkan tentang dirinya, faqad qara'tul Quran, saya baca Al-Quran, ma min ayah min ayatil Quran, tidak ada satu dari ayat Al-Quran secara keseluruhan melainkan saya tahu kapan turunnya, saya faham sebab nuzulnya, saya ngerti semua hal yang terkait dengan Al-Quran tersebut, dengan ayat tersebut, sampai kepada tata bahasa Arabnya. Keren. Perempuan brilian, perempuan jenius dalam Islam. Karenanya nih, orang kalau belajar ilmu fikih gitu ya, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah. Saya salah satu di antara mereka, teman-teman. Saya banyak sekali belajar ilmu fikih. Dulu bawaan saya tuh kitab I'anatul Talibin, gitu kan. Saya nyaris hafal isi yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin tuh 4 jilid, teman-teman. Zaman-zaman saya belajar gitu. Makanya saya nggak tahu-tahu urusan anak itu pindah pondok, anak itu berhenti mondok karena dilamar sama orang, gitu ya. Drama-dramanya anak-anak pondok pesantren dulu itu saya nggak tahu-tahu, karena saya tuh isinya belajar aja. Bukan karena saya rajin, tapi karena saya seneng. Beda nih, belajar karena cinta dengan belajar karena rajin. Saya nggak rajin belajar, saya pemalas orangnya, tapi saya seneng belajar, teman-teman. Saya senang belajar, ya. Sayyidah Aisyah tuh senang belajar, cinta belajar. Apa-apa nanya sama Nabi, apa-apa nanya sama Nabi. Kalau nggak paham nanya sama Nabi gitu. Bahkan sahabat paling pinter itu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Nabi Muhammad, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintunya. Akan tapi berulang kali, beberapa momen Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ditanya tentang satu masalah. Sayyidina Ali menjawab, is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah. Tanyakan masalah ini kepada Sayyidah Aisyah, dia lebih tahu daripada saya dalam masalah ini. Tuh, diakui keilmuannya bahkan oleh kalangan sahabat laki-laki. Kurang keren apa, teman-teman? Kurang brilian apa? Akalnya, kecerdasannya, dan memorinya tentang ilmu agama ini. Seorang perempuan yang luar biasa pinternya. Maka siapapun darimu yang kepengen pinter, banyak-banyak nyambung sama Sayyidah Aisyah. Kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi perempuan-perempuan pinter, tuh, suruh mereka dan dirimu juga banyak-banyak nyambung hati sama Sayyidah Aisyah. Kirimin Fatihah buat Sayyidah Aisyah, gitu ya. Nak, kamu belajar nih nak, sering-sering kirim Fatihah nak, sama perempuan paling pintar, Sayyidah Aisyah. Terutama kalau dia adalah perempuan, ya kan? Suruh nyambung, biar nyambung ilmu sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tuh teman-teman, di antaranya masalah qirat. Kata Nabi Muhammad, siapa yang nganterin jenazah, ikut nganter jenazah, siapa yang nyolatin jenazah kalau ada orang meninggal dunia, falahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Terlagi Nabi Muhammad bilang lagi, siapa yang nganterin jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Sahabat-sahabat tuh pada saling nanya, qirat apaan sih? Kagak ada yang ngerti. Sampai kemudian mereka nanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah, ya,
Kami banyak sekali mendengar Nabi Muhammad tuh bilang qirat, qirat gitu. Apa sih artinya qirat? Nabi tuh waktu nyebutin siapa yang ikut nyolatin jenazah dia dapat 1 qirat, siapa yang nganterin jenazah sampai ke kubur gitu kan, nungguin sampai dikuburin dia dapat qirat. Itu qirat tuh artinya apa ya Tuhan? Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan qirat itu saya udah pernah nanya sama Nabi Muhammad, itu artinya adalah bimil ijabalil Uhud, setimbangan seberat gunung Uhud. Sahabat begitu dengarnya mereka bilang, faqad dayya'nal qararit. Ya ampun, udah berapa gunung Uhud nih? Udah berapa banyak kirat-kirat yang kita lewatkan begitu aja. Kita kirain kirat tuh seinian gitu, kayak segenggam, apa sekuali gitu ya. Ternyata segunung Uhud, faqad dayya'nal qararit. Berapa banyak nih kirat-kirat yang udah terlewatkan, yang sudah kita sia-siakan. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Banyak banget tuh teman-teman hal-hal yang diriwayatkannya oleh Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah dalam hukum agama Islam ini. Karena beliau memang paling banyak ngedengerin keterangan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kepada Sayyidah Aisyah mendidik. Ustazah, kita tuh ya kalau denger tentang Sayyidah Aisyah, yang paling sering tuh dibahas tuh mengenai kecemburuan. Betul apa enggak? Orang kalau bahas Sayyidah Aisyah urusannya urusan cemburu. Sampai-sampai kayak dipakai senjata gitu buat sebagian perempuan. Mudah-mudahan bukan kamu. Ya saya cemburu loh, Sayyidah Aisyah aja cemburu. Suami saya digangguin pelakor, cemburu lah, panas lah saya. Sayyidah Aisyah aja cemburu. Kan suka kayak gitu tuh. Suka ngambil ilmu buat dijadiin senjata. Maksudnya emang bener Sayyidah Aisyah cemburu. Nih ya, di akhir kajian nih saya harus sampaikan sama kamu tuh. Sebenarnya saya tuh asalnya mau cerita tentang urusan kalung hilangnya Sayyidah Aisyah, itu pelajaran banget sih buat saya. Tapi karena waktu jua yang memisahkan kita. Ini urusan cemburu apa urusan ini nih? Kayu sampai kalung hilang nih. Urusan cemburu aja ya, karena ini tuh suka salah paham juga gitu orang. Nih teman-teman, Sayyidah Aisyah cemburu, iyakah? Iya. Tapi Sayyidah Aisyah itu cemburu dan tetap bertakwa. Ini poin penting. Kamu boleh cemburu, tapi kamu harus tetap bertakwa. Cemburunya orang bertakwa tuh beda sama cemburunya perempuan nggak takwa. Jadi jangan salah nih teman-teman. Kamu cemburu, kemudian kamu ikuti kemana suami kamu pergi. Ya itu namanya cemburu dan gak takwa. Kamu cemburu dan kemudian suami kamu ngajak ngomong, kamu manyun aja. Kayak ada perang gitu, kayak ada pedang gitu ya di leher suami kamu gitu. Itu namanya cemburu tapi gak takwa. Cemburu gitu, tapi kemudian cemburu dan kemudian kamu ngomel-ngomel, apalagi sampai ada piring terbang segala. Itu namanya cemburu dan tidak takwa, teman-teman saudariku sekalian. Sayyidah Aisyah cemburu tapi masih lucu. Sayyidah Aisyah cemburu tapi masih takwa, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Sayyidah Aisyah itu cemburunya lucu gitu. Waktu Nabi Muhammad nikah lagi. Dari sini juga nih ya. Ustazah, emang Nabi Muhammad tuh enggak sebegitu cintanya gitu sama Sayyidah Aisyah, kok bisa nikah lagi sih? Nih, dari sini juga kita bisa tahu kalau suami nikah lagi itu bukan berarti artinya dia nggak cinta sama kamu, nggak gitu. Agak sensitif nih ya. Enggak teman-teman, enggak. Jadi itu kayak ucapan-ucapan yang nggak tepat dalam Islam ya, dan nggak tepat juga sama hati suami gitu. Yang paling tahu tentang psikologi, tentang kejiwaan seseorang kan penciptanya ya. Siapa penciptanya? Yang memperbolehkan suami menikah lagi itu siapa? Ini kayak agak-agak sensitif nih saya ngomong gini. Apa nggak usah lanjutin aja? Lanjut ya, biar kita bisa mikir bener ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau bisa diibaratkan sih ya, suami itu, laki-laki itu ya, cintanya itu lebih mirip sama
cahaya lilin. Ketika dibagi, apakah berkurang cahaya dari lilin sebelumnya? Ustazah, tapi saya tetap sakit hati. Iya, saya mengerti. Saya mengerti. Saya di pihakmu teman-teman. Tenang, tenang. Jangan sampai habis gini kajian saya nggak didatengin. Jangan sampai habis gini nih, tiba-tiba gitu ya. Wah, ini kok followers berkurang nih. Saya kecewa sama Ustazah Halimah. Ternyata dia sangat mendukung poligami. Tenang, saya di pihakmu teman-teman. Saya cuma mau kasih tahu, gitu ya. Yang menciptakan hati laki-laki itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pula lah yang memberitahu bahwa laki-laki itu boleh nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kamu sakit hati, iya itu wajar, gitu kan ya. Ustazah baru ngebayangin aja, saya udah boleh sih Ustazah suami saya kawin lagi, tapi saya akan segera menuju ke dapur. Gak apa-apa, kamu mau bikin teh kan? Kamu masak indomie dipakein rawit banyak-banyak, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Tajamin pisau saya Ustazah. Enggak gitu, enggak gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kamu cemburu boleh, tapi tetaplah bertakwa. Nabi itu teman-teman ditanya sama orang, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau sayangi wahai Rasulullah? Orang nih ya, yang paling kau sayangi siapa Rasul? Paling kau cintai siapa wahai Rasulullah? Dan ini ditanya kepada Nabi Muhammad tuh di akhir-akhir hidup beliau, maksudnya bukan saat Nabi Muhammad belum menikah dengan perempuan lain, bukan teman-teman. Udah Nabi Muhammad udah nikah dengan banyak perempuan, sehingga sekalian saya muliakan. Dan padahal sahabat nih waktu nanya, nggak ada urusan sama perempuan loh ini. Yang mereka mau tanya ini di antara kita-kita nih wahai Rasul, siapa sih yang paling kau cintai gitu? Di antara para sahabat maksudnya, kayak Umar kah, Utsman kah, sampai dinikahkan sama 2 putrinya Nabi. Gitu kan ya? Siapa nih? Abu Bakar nih pastinya nih, Abu Bakar nih gitu. Maksudnya para sahabat tuh mereka mau dengar siapa sih yang paling dicinta sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi senyum, dan memang Nabi itu kan memang selalu senyum ya kalau ngomong gitu kan. Nabi Muhammad senyum kemudian bilang, ahabbun nasi indi Aisyah. Kata Nabi Muhammad, yang paling saya cintai Aisyah. Aisyah. Sehingga sekalian, sampai sahabat tuh perlu negesin gitu. Enggak gitu Rasul, minar rijal, maksud kami dari kalangan laki-laki. Kata Nabi, Abuha, kalau gitu bapaknya Aisyah. Tetap juga ada nyebut Aisyahnya gitu. Mau nyebut Abu Bakar tuh tetap juga pakai nyebut bapaknya Aisyah gitu. Kenapa gitu? Kayak Nabi lagi mau ngasih tahu gitu, salah satu penyebab saya cinta kepada Abu Bakar adalah karena dia adalah bapaknya Aisyah, ayahnya Aisyah. Dari segitu cintanya Nabi sama Sayyidah Aisyah, teman-teman saudaraku sekalian. Cinta mati Nabi Muhammad. Maksudnya cinta hidup Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah. Sampai kadang-kadang Nabi tuh kalau manggil Aisyah tuh, ya Aisyah, wahai hidupku. Aduh meleleh. Gimana tuh? Nabi tuh cinta banget teman-teman saudaraku sekalian sama Sayyidah Aisyah. Akan tetapi Nabi menikah lagi dengan perempuan-perempuan lain gitu, tanpa mengurangi cintanya kepada Sayyidah Aisyah. Gimana? Udah terhibur? Belum? Karena cinta itu ya kayak cahaya lilin, meskipun dibagi tidak mengurangi cahaya cintanya kepada yang satu. Belum mau, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ustazah ini bakalan dipotong nih ceramah Ustazah nih, dipakai buat laki-laki, buat ngebujukin istrinya. Enggak ya, saya cuman lagi menghibur para istri-istri yang tahu kalau suaminya menikah lagi. Bukan berarti dia tidak cinta padamu teman-teman. Kamu jangan memikirkan jalan yang salah untuk itu. Ustazah saya sih nggak sanggup Ustazah dibagi. Pokoknya saya akan bilang sama suami saya, pilih antara aku atau dia. Ya itu hakmu, silahkan aja. Teman-teman saya sekalian, tapi tetap aja.
Hidup ini kan adalah perbekalanmu menuju akhirat. Ya kan ya? Ada gitu sebagian perempuan yang ditakdir suaminya menikah lagi. Kan begitu. Ya saya akan berdoa Ustazah, semoga saya tidak termasuk di antara yang ditakdirkan itu. Ya silahkan aja. Tapi pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu ya. Paham maksud saya ya? Baik. Teman-teman sekalian, Sayyidah Aisyah cemburu, akan tetapi tetap penuh cinta. Salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang perempuan yang cantik. Cantik. Dan gak tua juga. Gitu. Namanya Sofiyah bintu Huyai. Dia adalah seorang perempuan, teman-teman saudara sekalian, yang anak seorang raja. Huyai itu adalah pemimpin sebuah kabilah. Anak raja. Nabi Muhammad menikahi dia, menikahi Sayyidah Sofiyah bukan karena cinta teman-teman, bukan karena naksir gitu, enggak. Akan tetapi karena unsur politik. Ini kalau misalnya dinikahin anaknya, bapaknya masuk Islam, semua senegeri masuk Islam. Karena dia adalah seorang pemimpin yang sangat dicintai sama rakyatnya. Maka Nabi pun menikahinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu perempuan-perempuan pada ngintip. Bukan hanya ngintip, ketemu sih ya, sebagian ketemu, nemuin gitu kan Sayyidah Sofiyah. Dan Sayyidah Aisyah lihat juga Sayyidah Sofiyah. Lihat. Dan lihat bahwasanya Sayyidah Sofiyah itu putih, cantik, senyumnya manis, enggak tua juga, anak raja. Dan Sayyidah Aisyah lihat juga Sayyidah Sofiyah, bahwasanya Sayyidah Sofiyah itu putih, cantik, senyumnya manis, enggak tua juga, anak raja. Sayyidah Aisyah ngelihatnya, Nabi masuk dong. Maksudnya Nabi pas berapa waktu kemudian ketemu sama Sayyidah Aisyah kan, pas sudah harinya Sayyidah Aisyah. Gimana tuh? Kalau kamu bayangkan cemburunya Sayyidah Aisyah itu kayak cemburunya kamu, cemburunya orang-orang yang enggak takwa gitu. Bayangin kira-kira kayak gimana? Itu Sayyidah Aisyah, ya udah ketemuin gitu Nabi Muhammad. Nemuin biasa aja gitu. Udah nih Sayyidah Aisyah saya tahu juga pasti jagain hati gitu kan. Nabi Muhammad, Rasulullah. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, gitu nanya Nabi. Aisyah, katanya kamu kemarin lihat Sofiyah. Gimana menurut kamu? Bukankah sebaiknya tidak kau sebutkan namanya di hadapanku, wahai Rasul? Nanya lagi ya, Nabi juga nih ya Allah. Walaupun dari ini juga kita bisa tahu ya Allah, Sayyidah Aisyah luar biasa bener. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah ngomong kayak gini nih. Iya, sudah lihat Yahudiyah bintul Yahud. Gimana pun kan Nabi, dia itu kan asalnya Yahudi. Bapaknya juga Yahudi, ingat loh Rasul. Lucu banget ngasih gemes. Maksudnya tuh kayak Sayyidah Aisyah tuh lagi mau ngingetin, yang bersamamu ini loh, Muslimah binti Muslim. Saya ini kan muslimah dari awal pecintamu wahai Rasul. Ayah saya laki-laki pertama yang masuk Islam. Dia emang cakep sih, tapi dia kan perempuan Yahudi asalnya. Lucu kan? Gemes kan? Hatinya busuk tuh Rasul. Jangan-jangan kamu kena pelet Rasul. Gitu. Tetap. Maksudnya Sayyidah Aisyah ketika menyebutkan sesuatu hal tentang Sayyidah Sofiyah, bukan sesuatu yang sifatnya tuduhan. Ya, nggak pernah. Nuduh-nuduh gitu. Siapa tahu dia begini, siapa tahu dia begitu, yang enggak berfakta gitu. Nggak ada. Atau mengatakan sesuatu khilaful waqi', yang enggak sesuai sama kenyataannya. Jelek kok Rasul apaannya? Wah, hitam keriting apa segala macam misalnya gitu. Enggak, cuman di Arab itu al-bayad nisful jamal. Putih itu setengah dari bagian cantik. Gitu. Meskipun di barat lain lagi. Di barat tuh tingkat kecantikan itu kan erat kaitannya sama selera ini ya. Ini bicara selera ya. Bicara selera gitu. Bicara selera itu al-bayad nisful jamal buat orang Arab. Nah, Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah tuh enggak mengatakan sesuatu hal yang khilaful waqi', yang enggak sesuai sama fakta. Misalnya kayak jelek kok Rasul, coba dilihatin Rasul. Hidungnya tuh kayak enggak simetris gitu. Enggak gitu. Ketika
ketika beliau menyatakan kecemburuannya, Sayyidah Aisyah tetap bertakwa, menyampaikan sesuatu sesuai fakta. Bagaimanapun, bukankah dia aslinya sebelum engkau menikahinya adalah seorang Yahudiyah bintul Yahud, adalah seorang perempuan Yahudi, anak seorang laki-laki yang Yahudi, gitu. Kan masih tetap elegan, cemburu tapi elegan. Nggak pakai bohong, nggak pakai nuduh. Begitu jelas? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan Nabi Muhammad mendidik Sayyidah Aisyah. Oh, didikan Nabi Muhammad keras, teman-teman sekalian. Didikan Nabi Muhammad keras. Pernah satu hari Nabi Muhammad nih lagi barengan sama Sayyidah Aisyah, ya, lagi barengan sama Sayyidah Aisyah. Ketika datang Sayyidah Sofiyah pengen ngomong sesuatu sama Nabi Muhammad yang kayaknya memang urgent gitu ya. Dan Sayyidah Sofiyah itu juga perempuan yang sangat beradab, enggak sengaja cari-cari gitu. Ini Nabi lagi barengan sama Sayyidah Aisyah nih, saya gangguin dah. Enggak gitu, semua istri-istrinya Nabi itu perempuan-perempuan takwa, teman-teman. Ya, makanya kalau ada yang berani ngomong sesuatu hal tentang istrinya Nabi Muhammad, saya cuma bilang aja gitu, yang dipilih bukan ente. Yang dipilih jadi istrinya Nabi mereka, karena Allah lihat betapa sangat mulianya mereka, layak bersanding dengan seorang paling mulia di mata Allah. Bukan kamu yang dipilih. Kalau kamu lebih baik daripada dia, bakalannya kamu yang dipilih. Tapi enggak, kamu dilahirkan sebagai perempuan tahun 2022. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam lagi barengan sama Sayyidah Aisyah. Memang ada sesuatu hal yang sangat penting untuk disampaikan Sayyidah Sofiyah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Saya nggak ngerti, mungkin kayak dapat kabar ayahnya mau datang atau apa. Hal yang memang sangat berkait sama urusan Islam. Segitunya Sayyidah Sofiyah tuh adab, teman-teman. Begitu datang ke rumahnya Nabi Muhammad sedang barengan sama Sayyidah Aisyah, yang pertama kali diajak ngomong Sayyidah Aisyah. Dia nggak ngajak ngomong Nabi Muhammad alaihissalam. Yang diajak ngomong begitu assalamualaikum gitu ya, masuk, dia ngajak ngomong Sayyidah Aisyah. Adab kan, takwa kan, keren kan. Oh, kalau kamu ngerasa kamu sebagai istrinya, apalagi istri yang mudaan, suka belagu nih, makanya ya. Istri pertama kamu harus juga tetap punya adab. Istri kedua jangan belagu. Perhatian nih buat para. Dia langsung ngomong sama Sayyidah Aisyah, Aisyah mohon maaf, saya ada kepentingan yang sangat mendesak dengan Nabi Muhammad. Kalau kau izinkan saya untuk berbicara, mungkin gak nyampe 5 menit Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, silahkan. Keren kan? Ini kalau modelannya Sayyidah Aisyah bukan Sayyidah Aisyah nih, boleh gak ngomong sama saya aja? Ntar saya sampein, tenang, amanat kok saya. Sampein aja sama saya. Saya punya storytelling yang sangat baik. Enggak gitu Sayyidah Aisyah, silahkan Sofia, silahkan. Sayyidah Aisyah kemudian masuk dalam kamar. Saya akan menunggu, kalau kamu udah selesai bilangin saya. Lebih Aisyah ngobrol, nggak lama teman-teman, nggak lama, nggak kemudian mentang-mentang gitu kan, sengaja bikin cemburu gitu. Ngobrolnya ngomongnya 5 menit, ternyata 5 jam, nggak pulang-pulang gitu, nggak gitu. Habis selesai ngobrol, memang suatu hal yang sangat penting, mendesak, nggak nyampe 5 menit, dia kemudian bilang, Aisyah saya pamitan ya. Sayyidah Aisyah keluar. Lebih Sofia, udah selesai, udah, nggak ini dulu, misal gitu ya, kayak nggak usah Aisyah, saya langsung pamitan aja. Lebih tuh Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah nungguin di pintu, Nabi Muhammad juga ikutan nungguin di pintu. Sampai Sayyidah Sofiyahnya itu jalan, nggak kelihatan lagi. Baru kemudian keduanya menutup pintu. Akhlak, teman-teman sekalian, akhlak itu memang harus di atas agama. Mau siapa juga, apalagi rasa. Harus teman-teman, adab tuh di atas rasa. Keren kan? Segitunya, nah itu kan udah manis banget tuh sebenarnya ya. Udah surga Firdaus tertinggi nih, kelewatan malahan. Keren banget kan? Luar biasa. Sayyidah Aisyah ada gitu, nyeletuk sesuatu. Rasul, dengerin ya, Sofia tuh cantik ya, kalau aja sayang aja gitu lehernya. Gitu doang lo ngomongnya. Itu segitunya tuh pakai pujian. Kamu masih bingung kan? Kamu ngelihatnya kayak bukan ghibah. Karena kamu kalau ghibah habis-habisan.
Sayyidah Aisyah nih A aja nggak nyampe loh, pakai pujian. Sayyidah Aisyah cuma bilang kayak gini nih, innaha jamilah ghaira anna unuqaha, gitu. Rasul, Sofiah tuh cantik ya. Ini kalau istri modelannya nggak takwa, wah, mau bilangin madunya cantik, nggak ada ceritanya. Sayyidah Aisyah bahkan pakai diawali dengan pujian,